Kali ini kita akan belajar peluang dari kejadian majemuk. Kejadian yang saling bebas, kejadian tidak saling bebas, kejadian bersyarat, kejadian dengan pengembalian, kejadian tanpa pengembalian, dan beberapa istilah-istilah lain ya yang ciri khas soal-soal peluang. Beberapa soal akan kita bahas. Silakan disimak. Sebelumnya, kita sudah belajar di video kedua tentang peluang di channel ini. Silakan dilihat lagi nanti. Kita sudah belajar tipe yang pertama. Perhatikan dua soal ini. Mereka serupa tapi tak sama. Dalam sebuah kotak, sama. Dalam kotak ada 5 bola hijau dan 4 bola biru. Ini juga sama. Kemudian dari kotak itu diambil 2 buah. Ini juga sama, diambil 2 buah. Hanya yang membedakannya adalah diambil 2 buah bola sekaligus. Yang kedua, diambil 2 buah bola satu persatu. Karena kalimat ini dan kalimat ini, maka mengerjakan dua soal ini sangat berbeda. Mengerjakan cara ini itu dibahas di video kedua. Ya, di sini nanti kita akan ulang sedikit. Ya. Baik, ini yang membedakan. Karena memang kejadiannya beda dalam peluang ya. Bayangkan ada kotak, ada bola. Kita ambil 2 bola sekaligus. Berarti tangan kita penuh dengan 2 bola. Itu yang sudah kita pelajari. Nah sekarang kita ambil 2 bola tapi satu persatu. Ya, satu dulu diambil, kemudian satu lagi diambil. Ya. Untuk gampangnya ada 2 orang yang mengambil lah. Satu saya pertama mengambil, yang kedua Anda mengambil. Nah seperti itu. Tetap kan 2 bola tapi ada satu persatu. Nah cara pengerjaannya beda. Ya. Dikembangkan lagi. Ya, diambil, dikembalikan ke kotak, diambil, tidak dikembalikan ke kotak. Artinya begini, Anda dan saya mau mengambil bola dari kotak ya. Yang pertama saya dulu ngambil. Saya ngambil, udah dapat. Kemudian saya kembalikan lagi ke kotak bola yang sudah saya ambil. Saya catat aja gitu nomornya. Yang saya dapat itu. Nah, setelah itu diacak, nah Anda mengambil gitu. Nah, itu berarti disebutnya dengan pengembalian. Diambil, dikembalikan lagi ke kotak. Begitu, dari pengembalian pertama. Nah, sekarang yang kedua, tanpa pengembalian artinya apa? Yang pertama saya ambil, ya. Lalu kemudian Anda ngambil. Begitu. Bola tetap saya pegang. Itu. Nah, cara mengerjakannya tentu saja ini juga berbeda. Ini akan kita bahas. Baik, kita bahas sedikit yang ini ya. Biar nanti kelihatan bedanya di mana. Ada kotak, nah diambil sekaligus. Ini sekaligus, satu kali pengambilan. Tangan kita langsung memegang 2. Hitunglah peluang terambil 1 bola hijau dan 1 biru. Jadi yang terambil di tangan kita itu adalah bolanya hijau dan biru. Begitu. Nah, ciri khas sekaligus, diambil bola sekaligus, itu ciri khas dari kombinasi. Sehingga di video kedua sudah kita bahas, totalnya NS adalah dari 9 bola, kita ambil 2. 9 dari mana? Total di kotak kan ada 9 bola. Kita ambil 2 begitu. Jadi 9C2. 9C2 rumusnya begini ya. 9, lalu 2, kemudian 9 dikurangi 2. Nah, 9 ini diuraikan sampai 7, karena 9 dikurangi 2, 7. Kenapa? Karena akan kita coret di sini. Udah sama. Demikian. 9 dengan 3 juga bisa kita sederhanakan jadi 3. 3 kali 8 adalah 24. Itu totalnya. Nah, sekarang mulai kepada kejadian. Kejadiannya itu adalah terambil 1 bola hijau dan 1 biru. Bola hijau itu ada 5, bola biru itu ada 4. Ya. Diambil 1 berarti 5C1. Ya. Ini biru ada 4, berarti 4C1. Ingat, kalau 5C1 ujungnya 1 dalam kombinasi, tidak perlu dihitung, langsung aja angka ini. 5 berarti ini juga 4. Jadi, 5 dikali 4, 20. Sehingga jawabannya adalah 20 per 24. 20 per 24. Kejadian dibagi total. Ya. Dia bisa diperkecil 5 per 6. Demikian. Ini untuk soal yang sudah kita bahas. Diambil 2 buah sekaligus. Sekarang, kalau tidak ada kata sekaligus, nah, tidak ada kata sekaligus ya, misalkan begini, akan diambil 2 buah bola secara acak. Nah, ini artinya sekaligus. Ya, artinya sekaligus. Karena kalau tidak sekaligus, akan ada kata 1 per 1 gitu ya. Jadi yang ini diambil 2 buah bola sekaligus, berarti ciri khasnya kombinasi. Atau tidak ada kata sekaligus,
ya, tapi tidak juga ada kata satu persatu, maka pakai kombinasi juga. Demikian. Nah, sekarang soal kedua ya. Masih soal yang mirip, yang sama, tapi ada keterangan diambil 2 buah bola satu persatu. Nah, ini ciri khasnya, 2 buah bola satu persatu, maka tidak pakai kombinasi. Hitunglah peluang terambil bola hijau kemudian biru. Gitu. Jika bola pertama yang telah diambil dikembalikan lagi ke kotak. Nah, perhatikan nomor A dulu, totalnya adalah 9 ya. Nomor A dulu kita akan menghitung peluang terambil bola hijau kemudian biru. Berarti bola hijau ya dan kemudian biru. Begitu. Jadi yang A-nya itu adalah hijau, B-nya itu biru. Ini tidak pakai kombinasi, langsung aja perkalian. Ya, ciri khasnya begitu. Cara sederhananya maksudnya begini ya. Begini aja langsung. Sehingga peluang A adalah 5/9. Kenapa 5/9? Karena bola hijau itu ada 5 dari total 9 bola. Begitu. Jadi pakai konsep peluang biasa. Ya, dikalikan yang biru 4/9. Sehingga 20/81. Ya, demikian. Yang B, jika bola pertama telah diambil, tidak dikembalikan lagi ke kotak. Hitunglah peluang terambil bola hijau kemudian biru. Baik, kita ambil hijau dulu sekarang, berarti begini ya. Hijau kita ambil berarti 5/9. Nah, sekarang di sini biru berapa? Biru itu tentu saja 4 ya. 4 karena biru 4. Ya, pembaginya adalah 8. Kenapa 8? Karena tidak dikembalikan di yang langkah pertama tidak dikembalikan, maka yang biru di dalam kotak tinggal 8 lagi. Hanya begitu saja bedanya yang A dan B. Konsepnya sangat sederhana. Ya. Bola hijau ada berapa? Berarti 5/9. Bola biru berapa? Berarti 4/9. Kalau yang ini 5/9, kemudian 4/8. Karena ini tidak dikembalikan lagi. Sangat natural, sangat alami ya. Tidak ada yang aneh. Artinya ini tinggal 8 lagi di dalam kotak. Demikian. Nah, perhatikan secara simbol sekarang. Peluang A irisan B sama dengan peluang A dikali peluang B. Yang ini peluang A dikali peluang B. Di sini ada garis lurus lalu A. Jangan bingung di sini, artinya apa? Yang A tidak dikembalikan, begitu ya. Ini disebut apa? Ya, ini kita sederhanakan dulu yang ini, 4 dibagi 8 bisa 2, sehingga jawabannya adalah 5/18. Yang ini 20/81, ini 5/18. Baik, sekarang kita fokus ke simbol. Jangan bingung di simbol ini, artinya ini ciri khas dari tidak dikembalikan lagi. Itu saja. Ini disebut dengan peluang bersyarat, gitu. Peluang dari B setelah kejadian A, begitu, atau peluang B dengan syarat A sudah terjadi. Jangan bingung di sini ya, jangan bingung di sini. Intinya apa? Di dalam kotak ada berapa, begitu. Ketika ngambil hijau, di dalam kotak ada 9. Ketika ngambil biru, di dalam kotak masih 9. Di sini ketika mengambil hijau, di dalam kotak 9, ketika mengambil biru, di dalam kotak 8. Secara simbol ini artinya apa? Ini tidak dikembalikan. B strip A, begitu ya. Soal nomor 3 ya. Yuk kita coba. Silakan di pause dulu lah. Di pause dulu. Baik, kita cocokkan jawabannya. 5 hijau dan 4 biru masih yang tadi. Dari kotak tersebut akan diambil secara acak 2 buah bola 1 per 1. Nah, ini kan 2 buah bola 1 per 1 berarti tidak pakai kombinasi. Tanpa pengembalian. Oh, tanpa pengembalian pasti bersyarat. Itu aja. Hitunglah peluang terambilnya 1 warna biru. Baik. Nah, ini ciri khasnya. Berarti ada beberapa kemungkinan harus kita tinjau. Karena tiap pengambilan itu memiliki arti. Ya. Jadi permutasi. Kemungkinan pertama yang terambil adalah biru. Ya. Kemudian hijau. Kemungkinan kedua, hijau dulu pengambilan pertama dan biru pengambilan kedua. Jadi, ciri khas dari 1 per 1 tidak pakai kombinasi dan juga semua kemungkinan harus kita pecah.
begitu. Jadi kemungkinan ini kan hitunglah peluang terambilnya satu warna biru. Berarti warna biru itu bisa di pengembalian pertama, bisa di pengambilan kedua. Begitu. Jadi setiap pengambilan harus diperhitungkan. Caranya sangat gampang. Ini tanpa pengembalian ya. Tanpa pengembalian berarti simbolnya begini. Tanpa pengembalian. Peluang A berarti 4/9 dikali peluang B tinggal 8 lagi. Ya, totalnya 5/18. Kemungkinan kedua juga sama. Ya, ini B duluan. Kemudian A. Ya, jadi peluang B dikali peluang A. B tidak dikembalikan. Ini A dulu, lalu B, A-nya tidak dikembalikan. Jangan bingung di simbol lah. Yang penting biru itu katanya A, hijau itu katanya B, maka mengikuti sajalah. Artinya mengambil A, tapi B tidak dikembalikan. Begitu. Peluang B berarti 5/9. Peluang A tinggal 8 lagi di bawah. Hanya begitu saja. Ini namanya kejadian tidak saling bebas. Nah, itu ya termin tadi ya di judul. Kejadian bebas itu apa? Kejadian bebas itu tidak ada syarat. Artinya awalnya 9, akhirnya juga 9. Kalau yang ini tidak bebas. Ya, kenapa tidak bebas? Karena yang ini dipengaruhi oleh ini. Perhatikan dari 9 ke 8 kan berubah. Berarti dia bukan kejadian yang bebas atau kejadian tidak bebas. Sangat sederhana bukan istilah itu? Ya. Bebas kalau ini tidak berpengaruh artinya sama. Tapi ketika ada perbedaan di sini, ini disebut dengan kejadian tidak saling bebas. Hanya itu saja sebetulnya termin bebas dan tidak bebas. Yuk, berarti 20/72 hasilnya sama. Nah, kemungkinan 1 dan kemungkinan 2 itu harus kita jumlahkan. Jadi peluang totalnya adalah 5/18 ditambah 5/18, 10/18. Kita sederhanakan bisa jadi 5/9. Demikian. Soal nomor 4. Kita kembangkan lagi. Ada kotak ya, 3 bola hijau, 2 bola biru, dan 3 merah. Akan diambil secara acak 3 buah bola satu persatu. Nah, dalam soal peluang, ingat yang kita cari adalah 1/1 pengambilannya. Kalau enggak ada kalimat ini, maka kita pakai kombinasi. Tapi kalau ada 1/1, maka resikonya adalah semua kemungkinan harus kita tinjau. Soalnya, hitunglah peluang terambilnya 2 warna merah. Nah, karena ini 1/1, maka 2 buah bola warna merah harus kita tinjau dalam berbagai kemungkinan. Ya, kemungkinan dalam pengambilan 3 kali 1/1. Kemungkinan pertama adalah kita ambil 2 warna merah. Pengambilan pertama merah, kedua merah, kemudian yang ini bebas, hijau atau biru. Kemungkinan kedua, ya, merah, kemudian hijau dan biru. Yang ketiga adalah merah. Ya kan, mungkin aja kan begini. Ya. Kemudian kemungkinan ketiga adalah ini. Hijau biru, lalu merah dan merah. Hijau atau biru, lalu merah dan merah. Ini kan memenuhi syarat ini, 2 buah bola warna merah. Ini 2 buah, ini 2 buah, ini 2 buah. Nah, resikonya kalau 1/1 memang harus kita simak berbagai kemungkinan. Yuk. Tapi sangat gampang kan? Tidak pakai kombinasi. Merah dulu. Merah itu berapa sih? Merah itu ada 3. 3 dari berapa? 3 tambah 2, 5 tambah 3, 8. Berarti 3/8. Nah, kemudian terambil merah lagi. Berarti merahnya tinggal 2 lagi. Kan tanpa dikembalikan. Tanpa pengembalian. Berarti merahnya tersedia tinggal 2 lagi. Kemudian totalnya di dalam kotak 7 lagi. Karena tanpa pengembalian. Ya. Kemudian yang terakhir adalah ini 8, ini 7, pasti 6 di sini kan? Ya. Hijau dan biru berapa? Hijau, biru itu ada 5. Berarti 5/6. Demikian. Ini kejadian apa? Bebas atau tidak bebas? Kejadian tidak bebas. Kenapa? Karena berkurang. Ya. Ini disebut dengan kejadian bersyarat. Ya. Yang tidak bebas.
Sangat gampang sekarang ya istilah itu. Baik, kita bisa sederhanakan. 2 dengan 8 bisa kita sederhanakan menjadi 4. Jadi 1/4. Kemudian ini tinggal 1 jadi 1/7. 3 dengan 6 juga bisa kita sederhanakan ya, jadi 2, 5/2. 5/56. Itu kemungkinan pertama. Kemungkinan kedua, merah itu 3/8, hijau dan biru berarti 5/7, merah 2/6. Karena rangkaian angkanya sama, 325, ini 352, dikalikan, sederhanakannya sama, 5/56. Ini 5/8, ya 5/8 karena masih total 8. Karena pertama kali, jadi 8. Merah berarti 37, ini 26. Karena rangkaian angkanya sama, ketika dikalikan, hasilnya adalah sama. Nah, dari semua kemungkinan, kita jumlahkan. 5/6 tambah 5/6 tambah 5/6. 15/56. Demikian caranya. Sekarang kita simak yang dadu. Ya, dadu dilemparkan 3 kali. Berapa peluang muncul bilangan bukan 6, bukan angka 6? Nah, dadu dilemparkan 3 kali. Sebuah dadu dilemparkan 3 kali. Nah, itu kan, lemparkan 1 kali, 2 kali, 3 kali. Berarti 1/1 kan? Nah, beda lagi dengan 3 buah dadu dilemparkan sekaligus. Itu langsung. Kalau ini dadu dilemparkan 3 kali. Ya, sama saja dengan pengembalian dalam kotak 3 kali pengembalian. Begitu. Nah, ini juga pakai cara yang sama. Ya. Berapa peluang muncul bilangan bukan angka 6? Nah, berarti resikonya kita harus simak berbagai kemungkinan. Kemungkinan pelemparan pertama, kemungkinan pelemparan kedua, kemungkinan pada pelemparan ketiga. Baik, yang bukan 6, berarti kemungkinannya ada berapa? Yang bukan 6 itu kan angka 1, angka 2, angka 3, angka 4, angka 5. Berarti ada 5 kemungkinan dari 6. Lalu yang 2 pun sama, 5/6. Yang ketiga pun sama. Jadi tinggal dikalikan 125/216. Demikian. Itu jawaban sebuah dadu dilemparkan 3 kali. Soal 6. Nah, ini lumayan kompleks soalnya ya. Cuman bisa pakai rumus cepat. Rumus cepat dengan pakai komplement. Ya. Sebuah dadu dilemparkan 3 kali. Berapa peluang munculnya minimal 1 kali muncul angka 6? Minimal 1 kali muncul angka 6. Berarti angka 6-nya boleh muncul 1 kali, boleh muncul 2 kali, boleh muncul 3 kali. Demikian. Ya, kita akan simak berbagai kemungkinan. Kemungkinan pertama dalam pelemparannya, kemungkinan kedua juga, kemungkinan ketiga. Ada banyak kemungkinan ini ya. Kemungkinan pertama apa? Dia muncul pertama kali ya, angka 6. Berarti 1/6. 5/6, 5/6. Di sini muncul selain 6, di sini muncul selain 6. Pelemparan 3 kali kan? 1 kali lempar, 2 kali lempar, 3 kali lempar. Ini mungkin. Ya, ini mungkin. Kemungkinan kedua, angka 6 itu muncul di pelemparan kedua. Nah, ini juga mungkin kan? Ini dadu nomor 6, pertama lempar. Yang kedua, kemungkinannya dadu angka 6 itu muncul di pelemparan kedua. Kemudian, pasti dadu itu bisa juga muncul di pelemparan ketiga. Itu resikonya kita harus melihat berbagai kemungkinan. Kalau ada kata 1/1 atau dilemparkan 3 kali, dadunya cuma 1. Ya. Nah, ini kalau dadunya 1, munculnya 1 kali angka 6. Nah, sekarang kalau 2 kali muncul angka 6, harus kita simak juga kemungkinan kedua. Yang pertama muncul angka 6, yang kedua muncul angka 6, yang ketiga tidak muncul angka 6. Ya, berarti tinggal 5/6 kan? Kita hitung jadi 216. Kemudian kemungkinan kelima, muncul angka 6, tidak muncul, muncul lagi di sini. Ya. Kemungkinan yang keenam, munculnya di ujung. Ada lagi nggak kemungkinannya? Tidak ada ya? Ada. Sekarang kemungkinan muncul 3 kali. 3-3-nya 6. Berarti 1/6, 1/6, 1/6. Ya, jadi ada munculnya 6 itu 1 kali,
Munculnya 6 itu 2 kali, munculnya 6 itu 3 kali. Karena ada kata minimal 1 kali muncul angka 6. Sehingga 1/216. Jawabannya, kita harus totalkan semuanya. Jadi 25 tambah 25 tambah 25, 75. 5 tambah 5 tambah 5, 15. 1. Demikian. Dibagi 216 karena pembaginya sama. Jadi 91/216. Sekarang kita akan coba pakai cara komplement. Sebuah dadu dilemparkan 3 kali. Berapa peluang munculnya minimal 1 kali? Muncul angka 6. Baik, munculnya minimal 1 kali muncul angka 6. Artinya apa? Artinya adalah ada merah. Ada angka 6 maksudnya. Ya. Ada angka 6 begitu. Berarti kalau komplemennya adalah berapa kemungkinan tidak muncul 6? Itu. Berapa kemungkinan tidak muncul 6? Tidak muncul 6 kejadiannya adalah yang pertama 5/6, yang kedua 5/6, yang ketiga 5/6. Dikalikan 125/216. Ini kemungkinan muncul bukan angka 6. Sehingga kemungkinan munculnya angka 6 tinggal 1 dikurangi ini. 1 dikurangi peluang muncul semua bukan angka 6. Atau komplemennya. Ya, ketika kita samakan penyebut, 216 dikurangi 125 jadi 91/216. Jawabannya sama persis dengan yang tadi, cuman ini pakai komplement. Karena ada muncul minimal 1 kali angka 6, berarti komplemennya adalah tidak ada angka 6 yang muncul. Demikian. Ya. Karena kalau dilihat, yang ini kan di sini ada angka 6-nya, di sini ada angka 6-nya, di sini ada angka 6-nya, di sini ada angka-nya 2 kali. Ini juga 2 kali, ini 2 kali, ini 3 kali. Artinya di semua 7 kemungkinan ini muncul angka 6 kan? Sehingga kalau kita mau pakai komplement, yang dipakainya adalah muncul tidak pernah muncul angka 6, ya kita hitungnya demikian. Ya, sehingga kita pakai komplement, hasilnya persis sama 91/216. Oke, demikian kejadian bebas, kejadian tidak bebas, peluang bersyarat. Silakan diulang lagi kalau belum paham. Selamat belajar.